Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pamali Sumur Tua Persugihan Darah. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Langit di desa Pagersari tampak seperti memar, ungu kehitaman dengan semburat merah sisa senja. Raka melangkah gontai, menyusuri jalan setapak yang diapit pohon-pohon karet raksasa. Suara gesekan daun kering dan dengkingan tongeret seolah mengejek langkah kakinya yang berat. Di bahunya, sebuah tas ransel usang berisi seluruh sisa hidupnya di kota. Beberapa helai baju, surat PHK, dan dompet yang hanya menyisakan beberapa lembar uang ribuan. Sial, umpatnya pelan. Ketika kakinya tersandung akar pohon yang menonjol, Raka berhenti sejenak mengatur napas. Di kejauhan ia melihat siluet gubuk tua. Itu rumahnya, namun pandangannya teralihkan oleh sebuah pemandangan yang kontras. Tak jauh dari sana, berdiri rumah megah berlantai 2 milik Pak Broto. Lampu kristalnya bersinar terang, sangat mencolok di tengah desa yang bahkan jarang mendapatkan aliran listrik yang stabil. Tepat saat itu, lonceng balai desa berdentang 3 kali. Maghrib telah tiba. Raka mempercepat langkahnya. Ia teringat pesan mendiang ibunya. Jangan pernah ada di jalanan saat langit berwarna merah, Raka. Pagersari punya rahasia yang tak suka diganggu. Saat melewati area tengah desa, ia melihat sumur tua itu. Sumur itu dilingkari pagar kayu yang tampak rapuh, namun selalu bersih dari lumut. Anehnya, meski udara sore itu cukup gerah, area di sekitar sumur terasa dingin menusuk tulang. Raka melihat Pak Broto berdiri di sana membelakanginya, tampak sedang membungkuk, seolah membisikkan sesuatu ke dalam lubang sumur yang gelap. Raka, sudah pulang kamu? Sebuah suara serak mengejutkannya. Raka menoleh. Bajati, sesepuh desa berdiri dengan tatapan mata yang sayu namun tajam. Engki bah, baru sampai, jawab Raka sopan. Bajati tidak tersenyum, matanya beralih ke arah sumur tua, lalu kembali ke Raka. Segera masuk rumah, tutup semua lubang angin, dan ingat, apapun yang kamu dengar dari arah sumur malam ini, jangan pernah menoleh. Raka hanya mengangguk sama. Meski hatinya mencibir. Baginya tahayul desa tak lebih menyakitkan daripada kenyataan bahwa ia tak punya uang untuk membeli obat adiknya. Sesampainya di rumah, bau apek menyambutnya. Di atas dipan kayu yang mulai lapuk, Irma adiknya yang berusia 10 tahun terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Mas Raka, haus, bisik Irma lirih. Raka bergegas menuju dapur, mengambil gayung dan menciduk air dari gentong tanah liat. Namun saat ia hendak menuangkan air ke gelas, ia mematung. Air yang keluar dari gayung itu tidak jernih. Air itu berwarna keruh, keabu-abuan, berminyak, dan mengeluarkan aroma karat yang sangat tajam, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Kenapa airnya begini? Gumam Raka ngeri. Di luar angin tiba-tiba bertiup kencang, menghantam jendela kayu rumahnya hingga berderit keras. Dari arah sumur tua, terdengar suara gesekan katrol timba yang berputar perlahan. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Raka menatap gelas di tangannya dengan ngeri. Air keruh itu perlahan berubah menjadi bening kembali dalam hitungan detik. Namun aroma karatnya tetap tertinggal di indera penciumannya. Ia membuang air itu ke lantai dan mengambil sisa air kemasan dari tasnya dan diberikan pada Irma. Minum ini saja Ir, bisik Raka lembut sambil memapa kepala adiknya. Maya minum dengan rakus, namun matanya tetap menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Mas, orang di sumur itu bilang kalau kalung ibu bagus sekali. Gerakan tangan Raka berhenti. Kalung perak peninggalan ibu mereka ada di dalam saku celananya. Satu-satunya harta yang rencananya akan ia jual besok untuk biaya berobat.
Jangan bicara sembarangan, Ir. Kamu cuma mengigau. Malam itu, suhu di Pagersari turun drastis. Raka mencoba memejamkan mata di kursi kayu ruang tamu. Namun suara katrol sumur yang berderit di kejauhan terus terngiang. Suaranya ritmis, seolah ada seseorang yang sedang menimba air dengan sangat perlahan. Raka bangkit, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengintip melalui celah jendela. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok bayangan tinggi, kurus, berdiri di samping tua itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Raka. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras dari kamar Irma. Raka berlari kencang dan mendapati kamar adiknya kosong. Jendela kamar yang tadinya dipaku mati, kini terbuka lebar. Di bawah sinar bulan, Raka melihat Irma sedang merangkak di tanah perkebunan, bergerak menuju sumur tua dengan kecepatan yang tidak manusiawi. "Irma, berhenti!" teriak Raka sambil melompat keluar jendela. Ia mengejar Irma di antara pepohonan karet yang tampak seperti barisan raksasa yang mengawasi. Namun saat hampir mencapai adiknya, langkah Raka terhenti di atas pagar kayu sumur tua. Irma berdiri di sana, tepat di bibir sumur. Matanya putih sempurna tanpa pupil. Ia menuju ke dalam lubang sumur yang hitam pekat. "Dia minta maharnya, Mas. Dia lapar." Dari dalam sumur terdengar suara air yang bergejolak, diikuti oleh aroma busuk bangkai yang menyeruak hebat. Secara tiba-tiba, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang mencuat dari pinggiran sumur, mencengkram kayu penyangga. Raka yang panik dan ketakutan secara refleks merogoh sakunya. Ia mengeluarkan karung perak milik ibunya. Dalam pikirannya yang kacau, ia teringat kata-kata Pak Broto yang pernah ia dengar sama. "Jika kamu ingin sesuatu pergi, beri dia sesuatu yang paling berharga bagimu. Ambil ini, jangan ganggu adikku," teriak Raka sambil melemparkan kalung itu sekuat tenaga ke dalam sumur. Blung. Begitu kalung itu menyentuh air, Irma langsung jatuh pingsan. Tangannya pucat. Di pinggiran sumur itu merosot kembali ke kegelapan. Keheningan total kembali menyelimuti Pagersari. Raka segera menggendong Irma pulang, mengabaikan fakta bahwa ia baru saja membuang satu-satunya modal bertahan hidup. Namun ia tidak menyadari satu hal. Di dalam kegelapan lubang sumur, kalung perak itu bukan tenggelam, melainkan ditangkap oleh sesuatu yang kini telah memiliki ikatan dengan darah keluarga Raka. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah atap menyilaukan mata Raka. Ia terbangun dengan tubuh pegal, masih terduduk di lantai samping tempat tidur Irma. Hal pertama yang ia periksa adalah adiknya. Irma membuka matanya. Ajaib, wajahnya yang kemarin pucat pasi kini tampak segar. Pipinya kemerahan, seolah ia tidak pernah sakit. "Mas Raka, Irma lapar, pingin makan enak." Raka tertegun. Di satu sisi ia lega, namun di sisi lain ia teringat kalung ibunya sudah hilang. Ia merogoh saku celananya, berharap ada keajaiban. Namun jemarinya justru menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menarik tangannya keluar, bukan kalung perak yang ia temukan, melainkan sebuah koin kuno emas berukuran besar dengan ukiran aneh berbentuk mata satu di tengahnya. "Dari mana ini?" gumam Raka gemetar. Ia mencoba mengingat-ingat. Ia yakin sakunya kosong semalam. Dengan perasaan campur aduk, Raka pergi ke pasar di pinggir desa untuk mencari tahu nilai koin itu. Seorang pedagang emas tua, matanya hampir keluar saat melihat koin tersebut. "Ini emas murni, Nak, sangat tua. Aku bisa memberimu 10 juta untuk satu koin ini," ujar si pedagang dengan suara berbisik. Raka pulang dengan tas belanja penuh, makanan mewah dan obat-obatan. Namun kegembiraannya sirna saat ia melewati rumah Pak Broto. Di depan rumah mewah itu, orang-orang berkumpul. Pak Broto terlihat sangat marah, wajahnya pucat, dan ia sedang memukuli salah satu anjing penjaganya yang mati tanpa sebab.
Saat mereka bertemu, Pak Broto menatap Raka dengan tatapan benci yang murni. Kamu sudah mengambil yang bukan milikmu ya? Desis Pak Broto saat Raka lewat. Raka tidak menjawab dan terus berjalan. Sesampainya di rumah, keanehan kembali terjadi. Di atas meja makan sudah tersedia berbagai macam hidangan lezat, ayam goreng, buah-buahan segar, dan nasi hangat. Padahal Raka baru saja pulang membawa bahan makanan mentah. Irma, siapa yang masak ini? Tanya Raka curiga. Irma yang sedang lahap makan menoleh perlahan. Tadi ada ibu-ibu cantik mas, rambutnya panjang sekali sampai ke lantai. Dia bilang dia ibu baru kita sekarang, dia masak di dapur. Raka segera berlari ke dapur, kosong. Namun di lantai dapur yang lembab terdapat jejak kaki berlumpur yang sangat banyak. Jejak itu tidak berasal dari pintu, melainkan muncul begitu saja dari lubang pembuangan air yang sempit. Raka membersihkan lubang air itu dan menemukan sesuatu yang menyangkut di saringannya. Seutai rambut hitam yang sangat panjang dan bau amis sumur yang menyengat. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan parang di sampingnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, terdengar suara kerasak-kerusuk di bawah lantai kayu rumahnya. Terdengar suara emas beradu, terdengar dari bawah kolong rumah. Raka memberanikan diri mengintip melalui celah lantai kayu. Di bawah sana ada kegelapan yang pekat. Ia melihat sosok wanita berbaju putih lusuh sedang memuntahkan koin-koin emas dari mulutnya ke tanah bawah rumah Raka. Setiap kali satu koin emas keluar, wanita itu mengeluarkan suara rintihan kesakitan yang sangat dalam. Seolah tenggorokannya robek, sosok itu kemudian mendongkak. Di balik rambutnya yang menutupi wajah, Raka melihat satu mata merah yang persis sama dengan ukiran di koin emasnya. Wanita itu berbisik, suaranya seperti gesekan ampas pada kayu. Emas sudah diberi sekarang, beri aku darahmu. Pagi itu desa Pagersari gempar. Tubuh salah satu warga, seorang pemuda yang sering bekerja di kebun Pak Broto, ditemukan kaku di dasar selokan. Kondisinya mengerikan. Kulitnya putih pucat, seolah seluruh darahnya telah dihisap habis. Dan di dalam mulutnya ditemukan salah satu koin emas bermata satu. Raka yang mendengar kabar itu langsung jatuh terduduk di teras rumahnya. Ia merogoh kantungnya dan menemukan koin emas di sana terasa sangat panas, hampir membakar kulitnya. Ia sadar koin di sakunya adalah upah atas nyawa pemuda itu. Mas Raka, kok wajahnya takut? Suara Irma muncul dari balik pintu. Raka tersentak. Ia melihat adiknya kini memakai sebuah gaun merah indah yang tidak pernah ia belikan. Irma, dari mana kamu dapat baju itu? Ibu cantik yang kasih mas. Katanya sebentar lagi Irma mau pesta. Jawab Irma dengan senyum yang terlalu lebar. Senyum yang tidak pernah terlihat seperti miliknya. Tanpa berpikir panjang, Raka menyeret Irma menuju rumah Bajati. Ia butuh jawaban. Ia tidak butuh emas itu jika nyawa adiknya taruhannya. Di tengah jalan ia dihadang oleh Pak Broto yang tampak kalah. Mata Pak Broto merah. Tangannya memegang kapak perkebunan. Kamu pencuri, teriak Pak Broto. Sumur itu milik keluargaku. Kamu sudah merebut perjanjiannya. Tanpa emas-emas itu, aku akan mati Raka. Ambil semua emas ini Pak, saya tidak mau. Raka melempar tas berisi koin emas ke arah Pak Broto. Pak Broto tertawa sinis sambil memunguti koin-koin itu dari tanah. Sudah terlambat, perjanjian darah tidak bisa dibatalkan dengan cara mengembalikan emas. Penunggu sumur itu sudah memilih rahim baru untuk memberikan makan anak-anaknya. Dia sudah memilih adikmu. Tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Dalam hitungan detik, angin kencang berputar-putar di area sumur tua. Terdengar suara tangisan bayi yang sangat banyak dari dalam tanah. Diikuti suara detak jantung yang berdetuk kencang di bawah kaki mereka. Duk, duk, duk.
Bajati muncul dari balik pepohonan dengan wajah penuh luka. "Raka, bawa Irma pergi. Pak Broto sudah memberikan jantung desa kepada sumur itu sejak bertahun-tahun lalu. Sumur itu bukan lagi tempat persugihan. Itu adalah pintu neraka yang lapar." Namun Irma tidak lagi berada di samping Raka. Gadis kecil itu berjalan dengan kaku menuju sumur tua. Seolah ada benang tak terlihat yang menarik tubuhnya. "Irma, kembali!" teriak Raka. Saat Irma mencapai bibir sumur, air di dalamnya meluap keluar. Air itu bukan lagi berwarna bening atau merah, melainkan hitam pekat seperti minyak. Dari dalam cairan hitam itu muncul sosok wanita tanpa wajah yang kini memakai kalung perak milik Ibu Raka. Sosok itu membuka mulutnya yang lebar hingga ke leher, dan dari dalamnya keluar ribuan ulat putih yang bersinar keemasan. Pak Broto yang serakah justru berlari mendekat, ingin mengambil lebih banyak emas. Namun cairan hitam itu justru menangkap kakinya dan menariknya dengan sangat cepat ke dalam lubang sumur. "Tidak!" teriak Pak Broto terputus saat kepalanya menghantam pinggiran beton sumur. Kini sosok itu menatap Raka. Suaranya bergema dari dalam kepala Raka. "1 nyawa untuk emas yang kau belanjakan. 1 nyawa untuk kesembuhan adikmu. Dan sekarang 1 nyawa untuk kebebasanku." Raka menyadari kesalahan fatalnya. Ia tidak hanya meminta bantuan. Ia telah menjadi bagian dari siklus tumbal tersebut. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh koin emas manapun. Suasana di sekitar sumur tua menjadi sangat mencekam. Tubuh Pak Broto telah hilang di telan cairan hitam, menyisakan tas koin emas yang kini beramburan dan perlahan mencair menjadi genangan logam panas yang berbau busuk. "Bah, lakukan sesuatu!" teriak Raka sambil menahan tubuh Irma yang terus memberontak ingin masuk ke dalam sumur. Kekuatan adiknya itu kini terasa seperti kekuatan 10 orang dewasa. Bajati mendekat dengan langkah gemetar. Ia membawa sebuah belanga tua berisi tanah makam dan air suci yang telah ia siapkan bertahun-tahun. "Hanya ada satu cara untuk memutus ikatan ini, Raka. Perjanjian ini dimulai dengan benda berharga dan harus diakhiri dengan pengorbanan yang tulus. Bukan emas, tapi nyawa yang terikat pada benda itu." Sosok wanita tanpa wajah itu kini merangkak keluar sepenuhnya dari sumur. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya seperti kertas yang terbakar, dan kalung perak milik Ibu Raka melingkar di lehernya yang panjang. Setiap kali sosok itu bernapas, tanah di bawah mereka gemetar. "Dia sudah mencicipi darah keluargamu lewat kalung itu," seru Bajati. "Kamu harus mengambil kembali kalung itu dan menjatuhkan dirimu bersama sosok itu ke dalam sumur sebelum fajar menyingsing." Raka menatap Irma yang pingsan di pelukannya. Ia sadar, kesembuhan adiknya hanyalah pinjaman dari iblis sumur itu. Jika ia tidak bertindak, Irma akan menjadi wadah baru bagi kutukan ini. "Jaga Irma, Bah," bisik Raka. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, Raka berlari menerjang sosok tanpa wajah itu. Makhluk itu mengeluarkan raungan, memecahkan telinga. Tangannya yang kurus mencengkram bahu Raka, hingga kuku-kukunya menembus daging. Raka merintih kesakitan, namun ia tidak melepaskan cengkramannya. Tangannya berhasil meraih karung perak di leher makhluk itu. Begitu jemari Raka menyentuh perak tersebut, kalung itu bersinar terang membakar telapak tangannya. Makhluk itu meliuk-liuk kesakitan, karena kalung itu kini telah disucikan oleh tekad pengorbanan Raka. "Ayo, kembali ke tempatmu," teriak Raka. Dengan sisa tenaganya, Raka melompat ke belakang, menyeret sosok itu bersamanya, jatuh ke dalam lubang sumur yang hitam pekat. Blum! Ledakan energi dingin menghantam area tersebut. Cairan hitam yang meluap tiba-tiba tersedot kembali ke dalam lubang seperti pusaran air.
Suara jeritan ribuan jiwa terdengar dari dasar sumur, lalu perlahan meredup menjadi keheningan yang mematikan. Matahari pagi terbit di ufuk timur, menyinari desa yang kini terasa lebih tenang, namun juga lebih sepi. Bajati berdiri di samping sumur tua yang kini telah runtuh dan tertimbun tanah sepenuhnya. Tak ada lagi air, tak ada lagi emas. Irma terbangun di teras rumahnya. Ia mencari kakaknya, namun hanya menemukan seutai kalung perak yang tergeletak di depan pintu, bersih tanpa noda darah sedikit pun. Di samping kalung itu terdapat satu koin emas yang telah kehilangan ukiran matanya. Kini hanya menjadi kepingan logam biasa yang tak bernyawa. Irma tidak pernah melihat Raka lagi. Namun setiap kali maghrib tiba di Pagarsari, warga desa sering melihat bayangan seseorang pemuda berdiri di antara pepohonan karet, seolah sedang menjaga agar tidak ada satupun orang yang berani mendekati bekas reruntuhan sumur tua itu. Kekayaan Pak Broto lenyap dalam semalam. Rumah megahnya terbakar habis tanpa sebab. Desa Pagarsari kembali menjadi desa miskin yang sunyi. Namun mereka kini hidup tanpa ketakutan akan tumbang. Mereka belajar satu hal penting, bahwa keberuntungan yang datang dari kegelapan selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal daripada nyawa. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalam.